حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulan nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina al-kiram habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terus menerus yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, tidak ada satu pun makhluk yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling berharga yang sampai saat ini Allah berikan kepada kita, yang masih tertanam di dalam sanubari kita, di dalam dada kita, yaitu nikmat iman dan juga nikmat hidayah, petunjuk ilahi. Kenapa nikmat iman dan hidayah merupakan nikmat yang sangat luar biasa? Karena dengan iman dan hidayah dari Allah, kita sebagai hambanya selalu di dalam bimbingannya, selalu di dalam petunjuknya. Karena detik ini di luar sana yang mengaku sebagai muslim, KTP-nya muslim, Islam, dan kita sudah tahu salat Jumat merupakan kewajiban individu setiap muslim laki-laki, kecuali ada udzur yang syar'i, sakit ataupun dalam kondisi safar. Di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan salat Jumat, padahal mereka mengetahui salat Jumat merupakan kewajiban. Bahkan Allah langsung memerintahkan kita dalam salat Jumat, dan juga memerintahkan kita untuk meninggalkan segala kesibukan, segala aktivitas ketika salat Jumat berlangsung. Pekerjaan kita, niaga kita, wajib kita tinggalkan untuk bergegas melaksanakan salat Jumat. Alhamdulillah, detik ini nikmat iman dan hidayah melekat di dalam diri kita. Karena kebahagiaan bukan Allah letakkan di dalam harta kita, kebahagiaan bukan Allah letakkan di dalam tangan kita, kedudukan kita, namun kebahagiaan Allah letakkan di dalam hati kita, di dalam keimanan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui
percaya kepada utusan Allah atau para nabi dan rasul merupakan salah satu rukun iman yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ada 25 nabi. Ada yang secara spesifik lagi, ada 5 rasul yang Allah berikan gelar ulul azmi, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Ibrahim, dan Nuh. Dan kita sebagai orang beriman wajib mengimani para nabi dan rasul yang Allah sebutkan, baik yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 126.000 nabi, 313 rasul, sebagaimana termaktub di dalam hadis Rasulullah SAW. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membedakan di antara salah satu nabi di antara mereka. Walaupun nabi kita Nabi Muhammad SAW yang wajib kita teladani, namun seluruh nabi yang Allah utus wajib kita imani dan menjadikan mereka sebagai teladan kita. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang Allah muliakan. Namun perlu diketahui para jamaah sekalian, kita sebagai umat Islam ada secara spesifik lagi Allah sebutkan ada 2 nabi yang menjadi patokan teladan bagi kehidupan kita. Yang pertama jelas Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada Nabi Rasulullah SAW contoh terbaik. Yang kedua yang menjadi patokan keteladanan seorang manusia atau manusia yang mulia di sisi Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang terbaik. Walaupun memang semua nabi terbaik, tapi ada secara spesifik. Bahkan di dalam syariat yang kita jalankan hari ini ada yang juga diambil dari syariatnya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana Allah menjelaskan sosok Nabi Ibrahim dalam surah An-Nahl ayat 120 dan juga 123. Bahkan secara khusus lagi Allah memerintahkan Rasulullah dan juga para sahabat dalam surah An-Nahl ayat 123, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, pada kita semua untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Bahkan dalam surah An-Nahl 120 Allah juga menjelaskan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummatan qanitan, seorang tokoh, seorang teladan qanit yang taat. Saya akan membahas kalimat qanitat para jamaah sekalian. Qanatun, qanitun taat. Qanitun taat, ta'ah memiliki arti yang sama, namun mempunyai esensi yang berbeda, memiliki perbedaan dalam segi makna dan juga dalam segi aplikasinya. Kalau ta'ah, taat itu sebatas kita sebagai manusia biasa, kita mengerjakan sholat, mendirikan sholat, menjalankan ibadah puasa, pergi haji di Ka'bah Baitullah, itu hanya ketaatan yang memang kita jalankan. Namun qanitat ini ketaatan yang di luar kesangkukan manusia biasa. Maksudnya apa? Perintah yang Allah berikan kepada para nabi, ada perintah yang di luar nalar logika yang kita miliki. Contoh selain Nabi Ibrahim ada Bunda Maryam. Bunda Maryam wanita soleha yang tidak pernah berzina, suci, tapi ada sebuah keajaiban yang Allah berikan kepada beliau, yaitu hamil tanpa ada seorang ayah. Namun beliau wanita yang qanitat, disebutkan dalam Al-Quran At-Tahrim, qanitat, wanita yang taat, yang ketaatannya itu melebihi manusia biasa seperti kita. Itu namanya qanitat. Dan
perintah itu atau ujian itu tidak Allah berikan kepada wanita dimanapun di muka bumi ini. Mustahil wanita hamil tanpa ada seorang suami ataupun seorang laki yang mendampingi. Mustahil. Ibrahim sebagai komitat, maksudnya apa? Ada beberapa perintah Allah yang Allah berikan kepada dia, dan itu merupakan perintah yang mungkin menurut kita sangat berat. Yang pertama, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memiliki anak Ismail dari rahim Bunda Hajar, dan Bunda Hajar istri yang kedua Nabi Ibrahim setelah Sarah. Kita ketahui Sarah ini belum punya anak, sehingga dihadiahkanlah budak perempuannya itu Hajar pada Nabi Allah Ibrahim untuk dijadikan istri. Hamillah dan lahirlah seorang Nabi Ismail alaihissalam yang namanya wanita, para jamaah sekalian. Walaupun itu keinginan dia untuk suaminya menikah lagi dan dipilihkan wanitanya, rasa cemburu itu pasti ada, manusiawi walaupun itu seorang nabi. Dia menginginkan Nabi Ismail dan Siti Hajar ini jangan tinggal di rumahnya. Akhirnya ada perintah Allah dalam surah Ibrahim itu untuk membawa Nabi Ismail dan Hajar ke sebuah tempat. Dan awalnya Allah nggak kasih tahu di tempatnya di mana. Bayangkan para jamaah sekalian, ketika ada perintah Allah, kita punya anak diperintahkan untuk ditempatkan di suatu tempat yang kita tidak tahu. Di mana tempatnya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya menempatkan anak istri saya di mana? Di sebuah lembah yang tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada penduduk. Bayangkan para jamaah sekalian, kita punya anak yang kita sayangi. Allah perintahkan silakan anak kamu tinggal di sana sama istri kamu di sebuah padang pasir yang luas, yang panasnya luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim menolak. Tidak. Memang perintah Allah itu kadang-kadang di luar logika kita. Dan perlu dicatat para jamaah sekalian, yang namanya beragama itu bukan pakai akal. Kalau pakai akal nggak akan mampu. Beragama itu dengan iman. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, Allah perintahkan membuat bahtera. Di mana? Yang namanya buat perahu itu di laut, di sungai, di kali, tapi Allah perintahkan di atas gunung. Itu perintah yang di luar logika. Tapi para nabi nggak pernah menanyakan atau protes. Kita melaksanakan sholat, kenapa 5 waktu, kenapa puasa, protes. Itu tabiat manusia. Tapi para nabi tidak, nggak pernah bertanya, ya Allah untuk apa saya buat perahu, kata Nabi Nuh. Nggak usah. Mereka nggak bertanya. Dan Nabi Ibrahim nggak bertanya, ya Allah kenapa kau perintahkan saya, anak saya ditempatkan di tempat ini. Nggak pernah bertanya. Bayangkan para jamaah sekalian, kalau Allah perintahkan pada kita, mungkin kita sudah nolak. Tapi ini perintah yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau disebut ummatan qanitan. Taat dan ketaatan itu di luar kemampuan manusia biasa seperti kita. Ini yang pertama yang Allah sebutkan, qanitan. Bunda Maryam qanitat juga sama. Ada perintah Allah yang di luar logika hamil tanpa ada ayah. Yang kedua, bayangkan lagi para jamaah sekalian, anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang disayangi. Ada perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menyembelihnya. Dan ini Allah abadikan dalam surah As-Saffat. Qala madza inni ara fil manami anni azbaku fanzur madza tara. Ya anakku Ismail, saya bermimpi Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? Karena beliau anak yang soleh, karena wasilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ifal ma tu'mar ya abi, kerjakanlah ya ayahku. Kalau memang itu perintah Allah. Ketika ada perintah seperti itu, apakah Nabi Ibrahim protes? Enggak. Ya Allah, kenapa kau perintahkan untuk menyembelih anak saya? Enggak protes Nabi Ibrahim. Coba kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita protes. Anak yang kita sayangi disuruh disembelih oleh kita.
Tapi Nabi Ibrahim AS nggak protes pada jamaah sekalian, dikerjakan. Itu wanita perintah yang di luar nalar manusia, perintah yang di luar kesanggupan manusia biasa. Dan ini berkaitan dengan perayaan Idul Adha yang insya Allah sebentar lagi kita akan laksanakan. Dan Idul Adha ini merupakan salah satu syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih hewan kurban, sapi, kerbau, lembu, unta ataupun kambing dan domba. Dan juga saya ingin mengutip satu hadis dari Rasulullah SAW, dan ini perintah Allah pada kita, dan ini perintahnya bukan seperti perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Di sini Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan fala yudhi, fala yaqrabanna musallana hadza." Barang siapa yang menemukan, yang mendapatkan keuangan rezeki menjelang Idul Kurban dan dia tidak mau mengkurbankan atau mengeluarkan hartanya berkurban, fala yaqrabanna musallana hadza, janganlah kalian dekat-dekat tempat salat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa para jamaah sekalian? Kurban ini kita diminta dari Allah, kita diminta kepada kita sejauh mana kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kita miliki. Makanya sebagian besar ulama mengatakan kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, bahkan ada sebagian ulama mengatakan wajib. Walaupun ini hanya sedikit, sebagian besar sunnah muakkadah. Kalau kita kiaskan para jamaah sekalian, masa sih kita membeli rumah, nyicil rumah mampu? Masa sih kita nyicil mobil mampu? Masa sih kita beli motor mampu? Masa sih kita mengkuliahkan anak kita sampai puluhan juta kita mampu? Namun Allah hanya minta setahun sekali untuk berkurban, menyisihkan harta kita untuk kita kurbankan, entah itu seekor domba, entah itu seekor sapi, lembu, unta, sebagaimana yang disarankan oleh agama kita. Kita lihat contoh para nabi terdahulu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi pesan saya kepada para jamaah yang punya keluangan rizki mendekat Idul Kurban, berkurbanlah. Saya yakin Allah akan mudahkan rizki kita. Jangan pelit dengan harta yang kita miliki, jangan pelit. Karena hakikatnya harta yang kita miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan jalan yang lain. Walaupun bukan dengan rezeki lagi, tapi dengan kesehatan. Anak kita menjadi anak yang saleh, dan Allah berikan kenikmatan kita dalam beribadah. Itu merupakan rezeki yang Allah berikan pada kita. Itu saja khutbah yang singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma salli ala nabiyyina al-kiram habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah war rasul faqad faza fawzan 'azima. Inna aradna al-amana 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula.
فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور ومن بلدان المسلمين عامة خاصة في بلاد فلسطين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوان المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في فلسطين اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم دمر اليهود والنصارى اللهم دمر اليهود والنصارى اللهم مزق جمعهم وزلزل أقدامهم والق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا عظيم يذكركم واشكروا على نعمة يحييكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله